kebutuhan. Kita bahas aja lah. For what, how, gitu ya. Why, what, when, where, how many, how much, how, dan lain-lain. Sama kaidah. Kakak-kakak lah, ya. Kakak. Kemudian, ya, ada beberapa hal yang perlu dipastikan ya, Pak, terkait dengan spek. Apa sih isi spek itu? Pertama adalah ini, Pak, mutu. Nah, ini. Kadang-kadang orang ngerti spek hanya mutu aja. Padahal bukan hanya mutu. Ada mutu, ada jumlah dan waktu, ada tingkat layanan. Nah, ini yang kadang-kadang kurang ya. Tingkat layanan, Pak. Kita pengen, misalnya apa? Supplier komputer yang kalau rusak dapatnya 1 kali 24 jam, boleh. Jadi kita bahas spesifikasi tingkat layanan. Boleh. Ya. Atau kalau kita misalnya bandwidth yang SLA-nya sekian. Garansi. Boleh. Mau yang garansi ya? Garansi salah satu lah. Tapi tingkat layanan, tingkat servisnya kayak apa? Itu boleh bertambah bagian spek. Ya. Ditambah termasuk info lain. Ini berlagi nih, jangan salah jalan. Tanya apa? Nomor kontak. Siapa service center kalau rusak? Nah, gitu ya. Kita beli barang kadang-kadang nggak jelas. Beli sama calon. Rusak juga nggak bisa. Pelatihan. Oke ya. Nah, jadi itu. Nah, secara mutu gimana? Secara mutu itu, ya. Secara mutu teorinya nih ya. Secara mutu itu tadi bisa dari ini, Pak. Ya. Bisa dengan merek. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Sekarang kan merek dikantumkan. Merek kan saya tanya di Pepres dulu ya sih, di Pepres itu harus boleh apa nggak boleh? Boleh pun kepada semua jenis apa beberapa? Ada 5 kan, 5 hal yang boleh. Kayak suku cadang, boleh komponen, terus satuan sistem, itu ada lain-lain lah, ada 5 itu. Tapi kan berarti pilihan ada pada PPK. Pepres juga bilang harus loh. Jadi PPK gimana kaidahnya? Mau pakai yang mana? Kalau menurut saya tinggal satu kaidah. Mau dibikin serinci mungkin, apa rada sedikit umum, generik. Serinci-rincinya, ekstrimnya sampai nyebut merek kan boleh? Nah, tapi bagaimana kaidahnya? Kapan kita bikin spek serinci-rincinya, kapan bikin spek atau umum gitu? Gimana kaidahnya? Kalau kita punya kalian serinci-rincinya, tapi nanti jadi marah, nggak bersaing. Iya. Nah, kalau kita buat pada umum, dapat yang jelek. Iya. Ambil dua-duanya, Pak. Iya, jadi betul Pak. Jadi sebetulnya kaidahnya adalah serinci-rincinya boleh Pak, tapi dengan justifikasi membedakan kebutuhan. Iya. Ayo. Jadi Bapak boleh bahkan sampai nyebut merek, alasannya apa? Kebutuhan saya titik gitu. Boleh. Jadi yang 5 itu kebutuhan, misalnya apa? Suku cadang. Kebutuhannya memang mobil Toyota, nggak bisa merek lain, ya sudah. Tapi Bapak masih butuh beli komputer. Pilih mana speknya? Mirip apa? Toshiba, Sony, apa Acer? Hah? Speknya diarahkan ke Toshiba Sony apa ke Acer? Sony, Toshiba. Alasannya apa? Bagus. Bagus di mana? Bedanya Acer sama Sony apa? Kalau menyesuaikan dengan keuangan ini gimana? Kenapa? Menyesuaikan dengan keuangannya. Jangan dulu, keuangan itu belakangan. Setelah kita tahu kebutuhan yang paling ngeri, kebutuhan yang paling minimal yang akan kita penuhi itulah efisiensinya kan. Baru duit, nah dibalik. Duitnya gede, boleh nggak speknya bagus? Nggak boleh juga sampai over spek lagi. Jadi kebutuhan dulu pastikan, tetapkan budgetnya sesuai kebutuhan, jangan over, jangan under spek gitu kan. Terus baru dia buat harga, jangan harga. Ya maksudnya yang komputer tadi misalnya ini nggak mencapai nilai pagu kan kemudian ini sudah dipakai, sedangkan yang dicari itu lebih tinggi dari yang pagu itu. Kalau contoh ini, misalnya anggarannya 10 juta komputer, kita butuh komputer untuk server, Ya, gitu kan? kan? Oke Pak, harga server nggak mungkin pakai yang jelek-jelek, kalau harganya 50 juta Ya. server, oke Pak? Nggak kebeli kan Pak? Ya. Ya sudah,
Berarti kan kita bukan bicara anggaran, kita bicara kebutuhannya server, anggaran 50. Ternyata telepon nggak ada, jangan dibeli Pak. Dibanding Bapak turunin spek. Nah, Bapak kan semua juga anti spek kan? Nggak bisa, jadi kerja adalah jangan harga dulu. Sebaliknya Pak, Bapak dapat plafon, beli server, harganya. Kebutuhannya cuma ketik-ketik doang gitu. Oke? Ketik-ketik doang tadi Pak, dari mulai server yang 50 kapasitasnya, sampai Acer yang 10 juta bisa. Nah, Bapak speknya arahin mana? Arahin server tadi apa arahin Acer? Atau yang semuanya bisa? Semua bisa harusnya. Semua bisa. Toh kita semuanya bisa kan? Jadi jangan jerit, jangan marah. Iya. Terus pertanyaan saya, harganya taruh di mana? HPS-nya? Taruh di harga yang mahalnya tinggi, Apple gitu misalnya, atau di harga Acer? Acer, sungguh dong. Ada orang nawar Apple harga Acer. Iya. Ya tahu nggak? Tapi jangan taruh di Apple Pak. Kalau kita Acer, kita nggak mungkin dapat Apple. Jangan berharap Apple, emang kebutuhan kita Acer. Iya. Nah, gitu. Sebaliknya, Pak, kita taruh aja harganya di Apple Pak. Syukur-syukur yang nawar Apple. Bahaya Pak. Nanti kenyataannya apa? Ada orang nawar Acer harga Apple. Terjawab Pak. Dia paling murah menang kan? Iya. Nah, kan bahaya. Nah, gitu. Itu bicara apa namanya? Mutu ya. Jadi bisa merek, spek, standarisasi, spesifikasi, sampel intinya adalah semakin rinci boleh asal kebutuhan. Boleh nggak masalah. Tapi kalau kebutuhannya diperoleh oleh banyak bagian, sebaiknya dibikin umum. Ya, mau pakai spek, mau pakai komposisi, mau pakai fungsi kinerja boleh. Sama aja. Ya. Nah itu di modul Bapak Ibu tadi ada kelebihan kekurangan. Jadi berbagai macam jenis spesifikasi. Ya, kalau berat gimana terus. Ini kaidahnya nih kalau di modul K5 itu nggak pakai paper ya. Kaidahnya semuanya merek tuh boleh gitu. Pertanyaan Pak, ini contoh lemari arsip Pak, lemari Arsip. arsip. Nah, itu kan di kegiatan tuh diadakan, tapi pas dalam pelaksanaannya lemari arsip itu sesuai dengan ukuran tempat. Nah, pada saat dia mau eksekusi ukuran tempat tuh nggak mencukupin Pak. Itu di mana tuh Pak? Ya tadi, berarti apa? Kesalahannya pada identifikasi kebutuhan. Kebutuhannya harusnya dimensi lemari, diukur dulu mau taruh di mana. Jangan asal beli lemari kemudian nggak dipikirin taruh di mana ya. Itu gimana tuh cara penyampaiannya? Dibatalkan? Harusnya menurut saya ketika sudah sampai mana nih tahapannya? Belum terjadi. Belum terjadi. Ya kalau gitu ganti spek dong. Ganti speknya masih aman Pak. Kalau anggarannya ada, anggarannya sudah sebut sampai pada ukurannya nggak di DPA-nya? Belum dong, lemari gitu ya kan? Nanti kan ada peluang untuk membuat dia lebih bagus pada saat persiapan. Nah, spek persiapan nggak boleh salah. Berarti BPK di persiapan mesti yakin kebutuhannya apa. Dimensi segala macam, tempatnya harus disurvei Pak si BPK-nya itu. Itulah kebutuhan. Nah, kalau sudah sampai tender misalnya gitu, UKBB tender nih, atau dapat usulan tender dari BPK. Ternyata kita tahu nih nggak mungkin pakai nih gitu kan, balikin dulu, ganti dulu speknya. Karena kalau udah kebeli, udah kontrak Pak, si supplier boleh kirim barang dan dibayar. Lebih repot lagi, kalau udah kontrak kan bicaranya bukan bicara sekedar administratif, bicara perdata Pak. Gue udah kirim barang, udah kontrak, lu bayar dong, serah mau bayar nggak, gue pikirin. Nah, itu masalahnya. Sebaiknya diselesaikan sebelum kontrak. Oke? Ya. Oke. Tadi spek mutu ya. Kemudian spek jumlah Pak. Ah ya, spek jumlah sekarang. Spek jumlah itu, ya, harus dihitung betul sama. Intinya adalah kebutuhan. Ini diajarkan dua teknik nih. Teknik peramalan sama teknik kebutuhan. Ada independent demand sama dependent demand katanya. Bedanya apa kira-kira? Kalau independent itu berarti apa? Kebutuhan suatu barang yang tidak tergantung barang lain. Ya Pak, komputer, laptop misalnya, tergantung barang lain nggak? Enggak, tergantung hanya kebutuhan tujuan.
tapi ada yang dependen, misalnya apa? Hah? Ban mobil. Oh iya, beli ban mobil pada mobilnya kan gitu. Jangan sampai beli mobil nggak ada. Tinta. Hah? Tinta, beli tinta yakinkan ada liternya pak. Nah, oke, ya. Itu dependent demand. Nah terus yang namanya naruh volume di anggaran itu apa? Peramal kan? Peramal kebutuhan ke depan. Nah gimana caranya? Bisa diramal, bisa juga dengan pendekatan langsung tadi, breakdown dari kebutuhan. Nah kalau meramal diajarkan di kita dua teknik, kualitatif sama kuantitatif. Oke? Yang kualitatif itu DLP sama adjustment. DLP itu apa? Akar. Itu apa? Kita bicara kebutuhan puskesmas, kebutuhan obat-obatan. Nah, kalau kita bukan orang obat, kita ngerti. Panggil pakar obat, panggil dokter. Coba deh kebutuhannya ke depan gimana sih? Masalah penyakit, masalah segala macam. Nah, ya, panggil pakarnya. Itu DLP sama adjustment. Oke? Nah, kebanyakan kita DLP-nya berat, tapi adjustment aja. Adjustment versi PPK aja gitu kan, tembak aja. Biasanya begitu. Nah, ya udah tambahin dikit lah. 10%. Nah, sebetulnya itu juga kualitatif, bisa time series namanya. Berdasarkan pengadaan sebelumnya. Boleh. Tambah 10%. Itu juga sebenarnya teorinya. Cuma asumsinya apa? Asumsinya datanya oke selama ini kan? Kalau datanya nggak oke, akan semakin oke dia. Itu kelemahan time series. Ya. Dan hubungan sebab akibat tadi itu antara tujuan, ya, kebutuhan dan lain-lain sampai kepada berapa volumenya. Oke ya? Itu kaidah untuk menentukan jumlah. Kemudian kaidah untuk apa? Waktu. Waktu, ya. Gimana supaya tepat waktu? Pastikan waktu bikin jadwal pengadaan barang, tahu bahwa barang tuh nggak mungkin tiba-tiba ada. Ada prosesnya dari mulai gitu, persiapan, kontrak, delivery time dan lain-lain sampai siap digunakan. Nah, kita yakin betul waktu buat jadwal sudah mempertimbangkan semua itu, Pak. Pilihannya adalah pikirkan dulu kebutuhan terhadap kebutuhan waktunya atau kebutuhan usernya. Apa saya? Kebutuhan waktu untuk PBJ duluan mana tentukan? Apa kebutuhan waktu penggunaan? Penggunaan dulu, baru tarik mundur. Nah, jangan dibalik. Nggak bisa dipakai gitu, karena panjang prosesnya gitu, nggak bisa lah. Jangan sampai dibalik ya. Nah, metode-metode belakangan itu mengikuti kebutuhannya kapan. Ya. Oke, kemudian ada lagi spesifikasi tingkat lah, tingkat layanan Pak. Ini, ya, tingkat layanan. Dari apa? Tadi servis respon, ya, bantuan teknik, pemeliharaan, itu semuanya adalah tingkat layanan. Bisa menjadi bagian spesifikasi. Ya. Oke, terakhir info lain apa? Kontak person, ya, latar belakang PBJ-nya, kriteria penangan, aspek legal ya. Nah itu 4 hal yang perlu dirumuskan waktu memikirkan spesifikasi teknis. Oke, kriteria. Bagaimana bikin spek ketika barang jadi sama produk yang perlu dibuat? Oke, paham nih? Ya, kan agak beda. Kalau barang jadi, speknya apa? Speknya berarti yang kita pikirkan adalah output aja Pak. Outputnya kayak gimana? Komputer gak usah pikirin bagaimana bikin komputer, gak usah. Komputer ya kita pikirkan bagaimana komputer yang udah jadi. Gak usah mikir bagaimana cara buat komputer Pak. Tapi kalau kita bicara jasa, nggak bisa. Spek nggak bisa hanya pada output. Karena yang kita bayar adalah termasuk bagaimana proses dibikin. Bangun gedung, nggak bisa hanya bicara gedungnya begini, karena ada metode kerja dan lain-lain, bahan pengaruh. Maka lihat nih, ada input, ada proses, ada output. Tiga-tiganya bisa menjadi bagian spek. Spek input, spek proses, spek output. Oke? Tahu ya? Makanya Pak, kalau konstruksi ya Pak, setelah bicara gambar output, bicara metode kerja, bicara material, gitu kan? Semuanya mesti jelas dalam spesifikasi. Karena beda material, beda metode kerja, beda duitnya juga tuh. Kemarin ada beberapa proyek lain. Saya tinggal di komplek pengairan, komplek pengairan. Mungkin nggak banjir, nggak mungkin deh. Orang tua saya PU, tinggal di komplek pengairan. Harusnya mungkin banjir kan? Saya tinggal di pinggir sungai Pak. Pinggir sungai ada bendungan. Jadi waktu itu ada proyek PU, kerjanya kan apa namanya
udah bijak itu daerah sungai itu dibebasin, luas tuh, dibebasin luas. Kita buat kompleks PU. Nah, bertahun-tahun kemudian itu muncul proyek-proyek baru-baru sekarang ini. Di Jakarta itu ada proyek mengalirkan Kalimalang dari Jatiluhur ke Jakarta. Harus lewat Kali Bekasi, tempat Tol Purbalingga. Selama ini dari Kalimalang lewat Kali Bekasi, airnya nyampur sama Kalimalang, sama Kali Bekasi, untuk sampai ke Jakarta, air minum Jakarta. Otomatis komplain loh Jakarta. PDAM komplain. Ternyata air baku di Jatiluhur kotor. Padahal kotornya waktu di Bekasi itu, karena nyampur. Nah, ada proyek bikin terowongan air dari Jatiluhur ke bawah, tembus Kali Bekasi, baru ke atas. Melewati. Kira-kira gimana cara bikinnya, Pak? Otomatis bendung sungai kan? Iya. Bendung sungai dong? Iya. Separuh-separuh, Pak. Oke? Nah, metode kerjanya jangan ngaco aja, Pak. Itu suatu ketika kan mau dias tuh proyeknya. Jadi dia udah kerjain separuh, ditinggal pergi, Pak. Nunggu proyek berikutnya tahun depan. Pas hujan gede itu sungai balik belok ke rumah saya, Pak. Gara-gara metode kerja kamu itu tuh. Dulu tuh konsisten dulu nggak boleh tuh. Sekarang coba bangun jembatan. Dulu kalau kita bangun jembatan itu pasti dibangun jembatan darurat untuk orang lewat. Sekarang sih kayak nggak mau pusing, pokoknya jembatan tutup aja, Pak. Untuk jalan. Coba kan kacau tuh, Pak. Pas muter-muter orang kan nggak boleh harusnya. Ya kan? Sekarang tuh banyak begitu proyek-proyek. Berarti apa? Metode kerja pengaruh. Mungkin efisiensi kan yang juga. Oke ya, jadi barang itu output boleh, tapi kalau jasa harus tiga-tiganya. Ya, konstruksi, konsultan, jasa lain harus membutuh input, proses, output. Ya. Oke. Ya. Kalau di tadi yang input, proses itu tadi dari mulai performance, ya, metode kerja, barang, alat, orang itu harus semua dijelaskan dalam spesifikasi. Nah ini ya, spek bagus kalau clear, jelas, ya. Singkat padat, jadi bukan berarti semakin panjang spek semakin bagus semakin mabuk. Singkat padat, komprehensif, menyeluruh, ya, konsisten, oke, benar, ya. Oke, jadi 5C, Pak. Clear, concise, komprehensif, konsisten, sama correct. Setelah ada spek tadi ya, berdasarkan teori-teori tadi, hal dicek betul nggak? Ya. Oke? Itu yang ngecek siapa itu? Hah? Yang ngecek? Ini masih bicara PPK nih. PPK itu kan tadi kan nggak mungkin sendiri, Pak, nanti mendukung segala macam kan? Nah itu kan ada prosedur PK, sebelum diteken harus ceknya. Kalau dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang ngecek ya pasti. Nah boleh Pak ya, pasti tim mendukung, bantu cek. Cara dia lah, manajernya dia. Bahwa kemudian auditor itu lain, tapi kan kewajiban buat spek. Kalau pemerintah ya PPK itu kan. Bahwa auditor dipanggil itu perlu boleh juga. Kalau PKM itu panggil auditor, perlu bikin dong spek gua boleh. Perlu audit. Kalau mau PPK. Sebelum jalan. Boleh. Iya, rencana. Iya, jadi kayak bicara ini sebelum eksekusi, takut spek salah gitu kan. Panggil aja auditor, tolong diperbaiki dulu. Yakinkan bahwa speknya betul. Tapi jadi nggak tahu juga. Kejadian misalnya begini. Saya kemarin nangani proyek SBSN. Kan dulu diwajibkan pakai TP4D ya. Udah ke Jalsa, udah ekspos, suruh akhirnya kan mereka pendampingan ini kan, tapi mereka turun ke lapangan, ngecek semua, suruh ganti, oke diganti lagi, tapi nggak mau tanda tangan atau nggak mau ini buat memang mereka ikut dengan alasan itu bukan apa kami katanya kayak gitu, nggak ada ininya. Kalau mereka nggak boleh, kalau auditor diminta probiti untuk laporan. Oh gitu ya. Terus apakah bayar kalau kayak gitu? Enggak ada ya? Itu pokoknya istijen itu. Jelas-jelasnya. Jadi kita aja kalau punya proyek besar, BSN segala macam, panggil kalau sebelum repot-repot, panggil ijen, probiti dulu. Oh gitu ya. Nanti buat laporan dia. Suku-suku temuannya nggak ada, berarti kan aman tuh. Kalau ternyata besok-besok BPK temuannya banyak, apalagi izin dulu, ngapain aja lo probiti? Gitu ya. Dibalikin lagi aja. Artinya bagi mereka juga masih tinggi. Coba, seberapa hebat sih auditor
mampu ngecek beginian dalam waktu singkat. Kalau yang diperiksanya, PPK-nya nggak punya kepentingan sih aman, nggak dus dari antara kita, ya sama-sama tahu sebenarnya. Yang banyak itu PPK-nya udah bermain, datang suruh probiti mati gitu. Contohnya KTP itu lah. Coba, siapa auditor yang sanggup meyakinkan kebenaran speknya, nggak main-main? Kan terbukti tuh, dibongkar kan ternyata dari mulai anggaran, spesifikasi, kebutuhan semuanya rekayasa kan? Nah, terus sudah ada auditor BKP pun yang diminta ke sana. Maka LKP udah diminta mendampingi pinter tuh, rekayasa luar biasa tuh. Udah tahu bahwa ini LKPP nggak akan tahu nih, udah beli batunya nggak tahu deh. Coba si stok itu kan rekayasa itu kan dibuat berapa ya, nggak tahu tuh orang tuh. Bahkan mungkin menterinya tahu juga tuh, saya nggak tahu juga, betul kan? Ada gini kan? Tapi kamu tidak aja undang BKP. Undang rapat ya, otomatis ketika diberi minta saran, kan normatif aja kan? Nggak tahu udah beli batunya. Dan yang parah lagi nih, itu ada BKP datang, rapat apa? Apa sebagai rapat? Kasih konsultasi mengenai begini kan? Pulang terima honor. Naikkan, terima. Terus direktorat undang ibu diundang nih, rapat lah. Gimana ya boleh kita kan? Terus pulang dia kasih honor. Hah? Ada honornya di apa di kita kan? Oh, atau rapat lah, rapat narsum aja narsum. Terima. Konsultasi bisa. Terima. Enggak. Narsum kalau terima honor. Itu kalau narsum enggak. Kan narsum itu dulu seperti narsum kan? Kalau narsum enggak. Bukan kalau narsum. Kalau Apa? kalau Waktu audit bukan. Waktu narsum. narsum bisa. Itu begitu, teman saya itu begitu. Waktu narsum rapat datang diundang, ikan dia kan. Pikirannya apa? Ada anggarannya loh. Ternyata di kemudian hari ketika di kasusnya meledak, itu ditulis oleh si PPK-nya itu. Sebagian uang korupsinya ngalir ke auditor. Jadi diterima Pak. Lo kan pernah tahu Pak, orang kita dalam rapat itu taunya honor biasa. Orang kita diundang untuk kasih bimbingan mengenai BPJ, kasih konsul, masa nggak terima Pak? Tanya nggak, uang dari mana kan enggak? iya. Kejadian tuh Pak, itu udah habis Pak menurut saya itu. Kita sih enggak, ternyata udah habis harinya. Iya kan, lanjut. Kalau di Pemprov di inspektorat kalau konsul biasa itu enggak terima. Kalau diundang, Kalau diundang itu biasa kalau narsum kalau ada kegiatan. dia kan kita bikin deh cara-caranya kan, cara-caranya halus kan. Bapak pengen motor nih, jangan datang aja, udah kita masih boleh itu cuma cara-cara halus ya kan gitu kan. Udah lah kita ke sana antara sumber, gitu kan Pak. Iya. Udah antara sumber, Iya, operasionalnya kan bisa diatur. bisa. Kan memang diaturkan. Ada kriterianya sih Pak, Ada kriteria kalau surat tugasnya, ada SK bupatinya. Ada semua itu. Bukan kayak gitu. Ada semuanya. Tapi ternyata diambilkan bukan uang dari rezekinya. Ada. Makanya Bapak datang nih, diundang, udah kasih tugas sebagai narasumber. Kasih honor kan cuma kuitansi kanan, bawah, tuh ditekan juga. Tanya nggak ada uang dari mana? Kan nggak mungkin gitu tanya. Terima aja kantongin kan. Itu ternyata begitu. Dia pikir APBN resmi kan. Ternyata bukan. Mungkin juga awalnya APBN kali. Karena tahu di kampus tuh dibedain aja kan gitu. Itu susahnya kalau mau melakukan mereka juga berisiko tinggi tuh. Daripada ketemunya diskusinya waktu belakangan, panggil aja auditornya. Suruh dia tanggung jawab nanti kalau ada apa-apa. Oke ya, jadi bagus nih laksanakan bukan hanya oleh PPK, manfaatkan oleh polisi dulu. Ya. Oke, terus sudah dapat spek, gitu kan? Terus sekian banyak spek, maka apa? Spek juga bisa dipakai untuk melakukan prioritas, ya, mana yang lebih dibutuhkan, mana yang tidak. Pakai berbagai macam teori, ya. Ada konsep Pareto, konsep ya, emisi, konsep supervising model, ya. Oke. Itu dicoba ya, berbagai macam teknik. Itu kan teknik-teknik yang lazim dipakai. Ya. Terus terakhir, itu adalah perumusannya, ya. Dokumentasinya ini. Jadi supaya tadi spek yang disusun dapat dipertanggungjawabkan, dengan bicara pertanggungjawaban akuntabilitas, maka apa? Perlu dokumentasi. Ya, tadi
tadi kebutuhan user, hasil kajian KK-nya, ya, info pasar tadi apa? Survei-survei, termasuk spending analysis, gitu. Dokumen spek aslinya kayak apa, lalu diamalin gitu kayak gini, gitu. Ya. Jadi proses panjang itu hasilnya adalah dokumentasi pertanggungjawaban masalah spek yang kita susun. Oke ya, jelas ya. Oke ya, kalau gitu ya, mudah-mudahan lulus semua. Jadi dari kami sudah dapat tambahan